Pemberontakan Sorban Kuning telah mencapai puncaknya. Ratusan ribu petani dan rakyat miskin mengangkat senjata, mengenakan kain kuning di kepala sebagai lambang gerakan mereka. Mereka bukan sekadar pemberontak. Mereka adalah suara dari penderitaan yang diabaikan terlalu lama. Sementara itu, di dalam istana, Panglima Jenderal Besar Kekaisaran Han, He Jin, ditunjuk memimpin pemberantasan pemberontakan Sorban Kuning. Perlu diketahui, He Jin bukanlah seorang ahli militer yang cakap. Ia tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang militer. Perangainya juga sangat temperamental dan penuh keraguan-raguan dalam memutuskan segala sesuatu. He Jin adalah kakak dari permaisuri Kaisar Ling. Ya, betul. Jabatan He Jin didapat dari praktik nepotisme, bukan dari seleksi militer ketat. Dalam tugas pemberantasan pemberontak ini, He Jin dibantu oleh beberapa jenderal seperti Su Jun, Huang Fu Song, dan Lu Si. Jalan cerita selanjutnya mudah ditebak. He Jin yang tidak berkapasitas ditambah jumlah besar pemberontakan membuatnya kewalahan. Atas dasar ini, Liu Yan, seorang anggota pejabat tinggi di pusat kekaisaran, mengusulkan kepada istana untuk memberi wewenang kepada para pejabat daerah untuk melatih rakyat menjadi pasukan agar dapat mengatasi kekacauan di daerahnya masing-masing. Gagasan gubernur lokal diberi otorisasi militer sebetulnya adalah hal yang tabu dalam sistem kekaisaran Tiongkok kuno. Namun gagasan itu dirasakan perlu pada saat itu. Ditambah lagi Jenderal He Jin sebagai pimpinan militer pusat menyetujuinya. Disinilah awal mula kebangkitan penguasa-penguasa daerah. Tadinya otorisasi pasukan militer adalah terpusat. Sekarang setiap daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun pasukannya sendiri-sendiri. Setelah gagasannya diterima, Liu Yan meminta agar ditugaskan ke wilayah barat, Yizhou, sebagai bentuk pelaksanaan gagasan itu. Dan karena statusnya sebagai kerabat jauh kekaisaran, istana cukup percaya padanya untuk ditugaskan memimpin daerah besar dan strategis itu. Sementara itu, pengumuman pusat untuk mengerahkan rakyat sebagai sukarelawan segera disebarluaskan. Pagi itu, di pasar Kabupaten Chuo, terlihat seseorang tengah diam termenung di depan papan pengumuman. Perawakannya gagah dan elegan, seperti seorang bangsawan, walaupun berpakaian layaknya rakyat biasa. Sesekali, ia menarik napas panjang dan terdengar gumaman lirih, nyaris seperti keluhan sedih yang tertelan angin. Negeri ini tak bisa terus begini, suaranya kecil dan terdengar sedih. Tiba-tiba, suara nyaring menggelegar bagai suara guntur membuatnya terkejut. "Tuan, kau berdiri begitu lama di depan maklumat ini. Apa yang membuatmu resah?" Pemuda itu menoleh dan melihat tepat di belakangnya berdiri seorang pria bertubuh kekar dan gempal. Otot-ototnya menonjol seperti pahatan besi hidup, dengan dada bidang dan lengan sebesar kayu gelondongan. Wajahnya sangar, matanya melotot tajam di bawah alis tebal yang mencuat seperti bara amarah. Kumis dan janggutnya hitam dan lebat, menyerupai surai harimau, liar, kuat, dan tak tertundukkan. "Namaku Liu Bei. Aku hanya rakyat biasa, tapi hatiku teriris melihat negeri ini hancur oleh pemberontakan dan pejabat yang lalai. Aku tak bisa tinggal diam saat rakyat sengsara dan dinasti Han terancam runtuh. Karena itu, aku berniat mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dan mengangkat senjata demi menyelamatkan negara." "Bagus, ternyata kita sehaluan." Suaranya lantang dan keras. "Namaku Zhang Fei. Sekalipun aku hanya tukang arak dan penjagal sapi, aku mencintai negeri ini." Mereka pun melanjutkan percakapan di sebuah kedai arak. Tak butuh waktu lama keduanya menjadi akrab, mungkin karena mereka punya pemikiran yang sama-sama ingin berjuang bagi negara. Di tengah asiknya pembicaraan mereka, masuklah seorang berperawakan gagah dan tinggi besar.
wajahnya merah, berjanggut panjang tergerai indah. Orang itu duduk tidak jauh dari mereka. Karena tertarik dengan perawakan pria yang tidak biasa itu, Liu Bei mengajak Zhang Fei untuk bergabung dengan orang tersebut. Orang itu pun menyambut Liu Bei dan Zhang Fei dengan ramah. "Silahkan duduk tuan-tuan, namaku Guan Yu, asal dari Kabupaten Ji, wilayah Hedong. Aku kemari karena mendengar di sini ada pendaftaran tentara sukarelawan. Aku mau bergabung untuk membela negeri ini." Mendengar niat yang sama dari orang itu, Liu Bei dan Zhang Fei sangat bergembira. Mereka pun duduk dan memperkenalkan diri masing-masing. Tak lama kemudian, 3 orang yang asing satu sama lain menjadi akrab layaknya sahabat yang sudah saling kenal sejak lama. Tanpa terasa waktu pun cepat berlalu. Mari kita bahas rencana selanjutnya di rumahku. Kebetulan rumahku tidak jauh dari sini, kata Zhang Fei. Liu Bei dan Guan Yu pun menyetujuinya. Mereka berjalan bersama sambil terus bercakap-cakap di sepanjang jalan. Setibanya di rumah Zhang Fei, perbincangan pun terus berlanjut. Mereka semakin akrab dan saling cocok satu sama lain. "Sekalipun aku bukan orang kaya, aku punya uang tabungan," seru Zhang Fei sambil matanya mendelik tajam. "Akan kugunakan untuk menghimpun pasukan dan membeli kuda." "Bagus," kata Guan Yu. "Kami setuju saja," saut Liu Bei. "Kita dipertemukan secara tidak sengaja. Ini pasti kehendak Tian. Bagaimana bila kita bersumpah di hadapan langit untuk mengangkat saudara, supaya kita lebih bersatu hati dan bekerja sama demi negeri ini?" teriak Zhang Fei dengan bersemangat. "Setuju," jawab Liu Bei dan Guan Yu serentak berbarengan.